Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 tentang senyawa karbon. Topik hari ini adalah kita akan belajar tentang tata nama alkanol. Nah, sebelum kita membahas tata nama alkanol, ada beberapa hal yang saya sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah mengenai gugus fungsi. Jadi perlu saya sampaikan, salah satu keistimewaan atom karbon adalah bahwa ia memiliki 4 elektron valensi yang bisa mengikat 4 atom lain. Hebatnya, ia bisa mengikat atom karbon lainnya sehingga terbentuk rantai yang sangat panjang. Nah, karena jumlah senyawa karbon sangat banyak, maka akan sangat sulit untuk mempelajarinya satu persatu. Untuk memudahkannya, maka senyawa-senyawa karbon dikelompokkan berdasarkan sifat khas yang dimilikinya. Sifat khas itu disebabkan adanya atom atau gugus atom yang menentukan struktur dan sifat senyawa karbon yang disebut sebagai gugus fungsi. Nah, berdasarkan gugus fungsi inilah senyawa karbon dikelompokkan. Nah, beberapa gugus fungsi yang akan kita pelajari dapat dilihat pada tabel berikut ya. Jadi ada 7 macam gugus fungsi, ada OH, ada O, ada COH, ada CO, COOH, COO, sama X. X ini adalah perwakilan dari golongan 7A ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang gugus fungsi OH. Ini adalah nama golongan dari alkanol atau alkohol ya. Nah, sebelum kita masuk tata nama, perlu saya sampaikan dulu materi hidrokarbon yang kita pelajari di kelas 11 dulu ya. Jadi kita dulu belajar tentang golongan alkana dan alkil. Kalau alkana mempunyai rumus CnH2n+2, kalau alkil ini adalah nama cabang, dia punya rumus CnH2n+1. Jadi dulu kita belajar tentang C mulai dari C-nya 1 hingga C-nya 10 ya. Untuk menghitungnya kita tinggal masuk rumus saja. Misalkan C-nya 2 berarti N-nya 2 ya. Berarti hanya 2 kali 2 4 tambah 2 6 dan seterusnya ya. Jadi yang perlu kalian hafalkan adalah kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, dan seterusnya ada butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, ini kalau kita ubah menjadi golongan alkohol, maka namanya menjadi metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, dan seterusnya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga adalah mengenai nama cabang ya. Tadi saya bilang cabang itu mempunyai rumus CnH2n+1. Jadi hanya selalu ganjil ya. Kalau saya masukin 3 berarti 2 kali 3 6 tambah 1 7. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nama alkil atau cabang ini sebetulnya ya sama saja dengan nama alkana, tinggal ganti ana dengan il. Jadi nanti ada metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Nah, kalau C-nya 1 maka namanya metil, kalau C-nya 2 namanya etil, kalau C-nya 3 namanya propil, kalau C-nya 4 namanya butil ya. Cuma untuk propil ini ada 2 versi. Jadi ada versi lurus seperti ini, ada versi bercabang atau pertigaan ini ya. Nah, yang lurus namanya propil, yang pertigaan namanya isopropil. Nah, yang butil ada 4 versi. Kalau lurus namanya butil. Kalau dia bercabang, cabangnya berada di sini, maka ini namanya sekunder butil ya. Kalau cabangnya bergeser ke sini, maka namanya isobutil. Kalau dia berbentuk perempatan gini, namanya adalah tersier butil. Nah, itu adalah sekilas tentang nama alkana dan alkil ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tata nama alkanol ya. Aturan yang pertama, nama alkanol terdiri atas nama cabang dan rantai induk. Nama cabang ditulis di depan, sedangkan rantai induk ditulis di belakang. Contoh seperti ini ya. Nah, ini nama cabang, sedangkan ini adalah rantai induk. Oke, aturan yang kedua, rantai induk adalah rantai yang terpanjang yang mengandung gugus OH. Jika terdapat 2 atau lebih rantai induk, maka dipilih rantai induk dengan cabang terbanyak. Contoh seperti ini ya. Jadi langkah pertama kita selalu menentukan rantai induknya dulu ya. Jadi kita lihat di sini 1 2 3 4 5, jadi ada 5C. Kalau kita hitung ke bawah 1 2 3 4 5, ini juga ada 5C.
Sedangkan kalau kita hitung dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, ini juga ada 5C. Jadi ada 3 pilihan rantai induk. Jadi kalau kita pilih rantai yang ini misalkan ya, ini kita salah ya. Kenapa? Karena pada rantai induk yang ini tidak mengandung gugus OH. Jadi ini CH3, yang ini juga C. Jadi kalau kita pilih rantai induk yang ini salah karena dia tidak mengandung gugus fungsi OH ya. Sekarang kalau saya pilih yang lurus misalkan seperti ini. Di sini dia mengandung cabang ini dan dia juga mengandung cabang yang ini. Jadi dia hanya mengandung 2 cabang. OH jangan dianggap cabang ya, karena OH ini adalah gugus fungsinya. Sekarang saya akan coba belok ke bawah. Misalkan saya gambar lagi seperti ini. Kita lihat sekarang ini mempunyai 1 cabang, ini 2 cabang, dan ini 3 cabang. Yang ini 2 cabang, yang ini 3 cabang, maka rantai induk yang kita pilih adalah rantai induk dengan cabang terbanyak. Berarti yang ini salah ya, karena hanya punya 2 cabang. Yang ini benar karena dia memiliki 3 cabang. Oke, aturan yang ketiga adalah penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga posisi OH mendapat nomor terkecil. Jadi yang diprioritaskan mendapat nomor terkecil itu adalah gugus fungsinya, baru kemudian cabang ya. Misal seperti ini. Kalau kita pilih nomor dari kiri berarti ini 1, 2, 3, OH nomor 3. Kalau kita dari kanan 1, 2, 3, 4, OH nomor 4. Berarti penomoran yang benar dimulai dari kanan, dari kiri ya. Aturan yang keempat, apabila posisi gugus fungsi ekivalen dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang-cabang mendapat nomor yang paling kecil. Contoh, kita lihat OH. Kalau kita hitung dari kiri berarti dia nomornya 1, 2, 3. Kalau kita hitung dari kanan 1, 2, 3. OH sama-sama nomor 3. Berarti dia ekivalen baik dari ujung kiri maupun ujung kanan. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini, jadi OH mendapat nomor yang ekivalen ya, maka kita memperhitungkan cabang ya. Jadi cabang harus mendapat nomor terkecil. Kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4, cabang ini nomor 4. Kalau kita dari kanan, cabang ini nomor 2, 1, 2. Berarti penomoran yang benar adalah dari kanan, yaitu CH3 ini mendapat nomor paling kecil. Kalau kita dari kiri, berarti CH3 mendapat nomor 4. Berarti dia salah ya. Oke, lanjut yang nomor 5, cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkananya sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi il seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi ada metil, etil, propil, butil dan seterusnya. Ingat, propil itu ada 2 versi, kalau butil ada 4 versi. Untuk yang aturan yang ke-6, jika terdapat 2 atau lebih cabang sejenis, hal ini dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta. Di itu kalau jumlah cabangnya ada 2, kalau tri 3, kalau tetra 4, kalau penta 5 ya. Contoh di sini. Nah, ini adalah kita anggap rantai induknya ini ya. Kemudian kita beri nomor, OH harus mendapat nomor paling kecil dulu ya. 1, 2, 3, OH mendapat nomor 3. Kalau kita hitung dari kiri, kalau kita hitung dari kanan 1, 2, 3, 4, OH mendapat nomor 4. Berarti yang benar adalah nomor dari kiri ya. Nah, sini ada cabang metil nomor 2, berarti 2 metil. Saya simbolkan M aja ya supaya cepat. Ini juga 4 metil. Yang ini 5 metil dan rantai induknya adalah 6, berarti 6 itu heksanol ya. Heksanolnya OH di nomor 3, berarti ini namanya adalah 3 heksanol untuk rantai induknya. Kemudian kita gabung karena ini metilnya ada 3, berarti kita beri awalan 2, 4, 5 trimetil 3 heksanol. Nah, namanya seperti ini ya. Jadi metilnya ada 3, berarti kita beri nama awalan tri.
Oke, aturan yang ketujuh, cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Untuk awalan normal, sekunder, dan tersier diabaikan. Jadi normal butil dianggap tetap berawalan B, bukan N. Sekunder butil dan tersier butil juga dianggap berawalan B. Namun awalan iso tidak diabaikan. Jadi isopropil berawal dengan huruf I. Awalan normal, sekunder, dan tersier seharusnya ditulis dengan cetak miring. Contoh seperti ini. Oke, ini adalah rantai induknya ya. Rantai induknya seperti ini, nomor dari kanan. Kita daftar dulu. Jadi di sini ada ini gugus fungsinya OH di nomor 2 ya. Untuk 7 berarti heptanol, berarti kita tulis dulu nama gugus fungsinya atau rantai induknya adalah 2 heptanol. Kemudian ini ada cabang 4 etil ya, 2C nomor 4 berarti kita tulis 4 etil. Kemudian ada 5 metil dan 5 metil ada 2. Berarti 5 metil, 5 metil. Nah, kalau kita gabung maka cabang yang didahulukan adalah huruf E ya. E mendahului M. Berarti namanya adalah 4 etil 5,5 karena metilnya ada 2, kita beri awalan D, berarti 5,5 dimetil. Kemudian rantai induknya adalah 2 heptanol. Nah, seperti ini ya. Jadi namanya adalah 4 etil 55 dimetil 2 heptanol. Oke, kita akan menerapkan 7 aturan ini dalam pembahasan beberapa soal berikut ya. Kita awali dari soal yang pertama. Tulislah nama Yupak dari alkanol dengan struktur sebagai berikut. Oke, kita tetapkan dulu rantai induknya ya. Berarti kita pilih rantai induknya lurus ya. Seperti ini. Ingat OH-nya tidak perlu diikutsertakan ya. Jadi rantai induk adalah rantai karbon. Jadi OH-nya tidak diikutkan. Jadi di sini selanjutnya kita beri nomor ya. Jadi yang perlu diperhitungkan terlebih dahulu adalah OH ini, gugus fungsi ini harus mendapat nomor paling kecil, maka sudah pasti nomor dari kanan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah cabang, kita tulis dulu, berarti ini cabang metil ya, nomor 3, berarti namanya adalah 3 metil. Terus 4 ini adalah butanol, OH-nya nomor 1, berarti kita tulis 1 butanol, seperti ini ya. Kemudian untuk yang B, kita lihat, oke jelas rantai induknya adalah rantai yang lurus ini ya. Oke, kita beri nomor. Kalau dari kiri OH mendapat nomor 1, 2, 3, OH mendapat nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, OH mendapat nomor 4. Berarti kita pilih dari yang kiri ya. Oke, di sini cabang harus didahulukan. Di sini ada cabang metil sebanyak 2, nomor 2 dan 4. Berarti bisa kita tulis namanya adalah 2,4 dimetil. Terus rantai induknya adalah 6, berarti 6 itu heksanol, OH-nya gugus fungsi OH mendapat nomor 3, berarti ditulis 3 heksanol. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal yang C. Seperti ini. Di sini ada CH3 kurung 2 kali seperti ini ya. Jadi caranya soal ini kita akan bongkar dulu. Jadi kita akan uraikan C2H5 sama CH3 2 kali ini ya. Berarti ini saya tulis CH3, CH, CH, terus CH lagi. Ini tadi adalah OH-nya dan ini adalah C2H5. Saya uraikan menjadi CH2, CH3. Ingat yang ganjil, H yang ganjil ini selalu berada di luar. Demikian juga dengan CH3 yang ini ada CH3 2 kali, artinya dia bercabang 2 seperti ini ya. CH3, ini CH3. Ingat CH3 nggak akan bisa berada di tengah seperti ini, nggak akan pernah. Kenapa? Ingat C itu
memiliki elektron valensi 4, artinya dia hanya bisa mengikat 4 atom yang lain ya. Kalau kalian membentuk struktur seperti ini, maka C ini kalau kita hitung mengikat H sebanyak 3, kemudian mengikat C berarti ada 5 ikatan. Berarti ini salah ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Selanjutnya kita akan tentukan rantai induknya. Nah, biasanya cara saya itu seperti ini. Kalau ada persimpangan seperti ini ke sana 1, ini ke sana 2. Berarti kita pilih rantai induk yang ke arah sini ya. Nah, ini ada persimpangan, ini 1, berarti sama aja. Berarti kita pilih yang lurus saja ya. Nah, berarti rantai induknya seperti ini. Selanjutnya kita beri penomoran. Selanjutnya setelah ketemu rantai induknya, kita beri nomornya dari kanan ataukah dari bawah. Kita lihat kalau dari kanan berarti 1, 2, 3, OH mendapat nomor 3. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, OH mendapat nomor 4. Berarti kita pilih dari yang kanan ya. Oke, ini saya daftar dulu, ada 2 metil dan ada 4 metil ya. Ada 4 metil nih. Jadi ada metil sebanyak 2 di nomor 2 dan 4. Berarti saya tulis namanya adalah 2,4 dimetil. Kenapa di? Karena metilnya ada 2 ya. Kemudian rantai induknya adalah 6. 6 itu heksanol, OH-nya nomor 3, berarti ditulis 3 heksanol seperti ini ya. Kemudian untuk yang D di sini ada CH2 2 kali. Kalau CH2 itu berarti rantai tengah seperti ini ya. Di rantai tengah. Kalau CH3 dia adalah rantai ujung. Ingat itu ya. Jadi si ganjil selalu berada di ujung. Kalau CH2 berarti dia adalah rantai tengah. Oke, berarti kita akan bongkar dulu yang D. Jadi ada CH3, ada CH2, ada CH, ada CH lagi. Kemudian di sini ada CH2 sebanyak 2, berarti saya tulis CH2 seperti ini. Kemudian ada CH3. Nah, ini ada CH2 tadi nomor 3 ya, berarti di sini ada CH2OH, bisa saya tulis seperti ini ya. Kemudian ini CH3 di sini ya. Oke, selanjutnya kita tentukan rantai induknya. Jadi ingat rantai induk harus mengandung gugus fungsi OH ya. Sudah jelas, berarti kita start dari sini. Kemudian apakah belok kiri atau belok kanan? Sudah pasti belok kanan karena dia lebih panjang ya. Oke, selanjutnya kita beri nomor, sudah pasti nomor dari bawah ya. Kenapa? Karena OH harus mendapat nomor paling kecil, berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, supaya mudah saya akan daftar dulu. Ini adalah cabang etil ya. Berarti ini 2 etil, saya singkat aja. Yang ini cabang metil di nomor 3 metil, 6 ini heksanol, OH-nya nomor 1, berarti ini 1 heksanol. Nah, ini kalau kita tulis secara utuh, maka namanya, ingat ya, etil harus didahulukan daripada metil sesuai urutan abjad ya. Berarti namanya adalah 2 etil, 3 metil, kemudian 1 heksanol seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk poin yang E. Poin yang E ini ada C2H5. Oke, kita akan bongkar ya. Kita bersihkan dulu layarnya. Oke, untuk yang E saya tulis dulu CH3, kemudian CH, ada CH lagi, ada CH lagi, C2H5 saya ubah menjadi CH2, CH3. Ini CH3-nya berada di sebelah sini. Untuk CH3 yang ini berada di sebelah sini. Terus OH-nya berada di sebelah sini ya. Nah, dari sini sudah terlihat rantai induknya adalah yang ini ya. Oke, kemudian kita beri nomor. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4.
Kalau dari kanan 1, 2, 3, maka OH berhak mendapat nomor terkecil, berarti nomor dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ada 2 cabang metil, berarti namanya adalah 4,5 dimetil ya. OH-nya nomor 3, berarti 3, 6 tadi adalah heksanol, berarti 3 heksanol seperti ini. Oke, untuk soal yang F, ini ada CH3 sebanyak 3 kali. Ini ada COH. Oke, kita gambar ulang ya. COH. Ingat seperti yang saya bilang, sama halnya dengan yang C tadi. CH3 itu harus selalu berada di luar ya. Berarti CH3 ini bercabang sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan kita tentukan rantai induknya ya. Jadi ingat langkah pertama itu adalah selalu tentukan rantai induk. Kemudian langkah yang kedua adalah penomoran ya. Oke, rantai induknya sudah pasti yang ini ya, karena dia mempunyai 3C, kemudian nomor bisa dari atas atau bawah, karena OH sama-sama mendapat nomor 2 ya, 1, 2, kalau dari bawah 1, 2 juga bebas, berarti kita anggap aja nomor dari atas ya, 1, 2, 3. Ini adalah cabang metil, berarti bisa kita tulis 2 metil. OH mendapat nomor 2. Untuk rantai induk 3 berarti adalah propanol, berarti bisa kita tulis 2 propanol seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Gambarlah struktur alkanol yang namanya 2,3 dimetil 1 heksanol. Oke, kita tulis dulu rantai induknya ya. Saya gambar C-nya saja. Berarti ini C sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH heksanol nomor 1. Berarti OH berada di sebelah sini ya. Oke, saya beri nomor dulu. Jadi OH terletak di nomor 1. Berarti OH itu di sini. Kemudian 2, 3 dimetil, berarti ada cabang metil sebanyak 2 seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melengkapi H-nya kita tinggal menghitung aja. Ingat C itu bisa mengikat 4 atom, berarti dia ibaratnya mempunyai 4 tangan gitu aja ya supaya gampang. C yang ini mempunyai 1, 2 tangan, berarti kurang 2, berarti kita tambahkan H sebanyak 2. C yang ini sudah punya 1, 2, 3, 4 tangan, berarti ini kurang H. Kemudian C ini juga punya 3 tangan, berarti kurang H. Kurang 1 H maksudnya ya. C yang ini punya 2 tangan, berarti kurang H sebanyak 2. Demikian juga dengan C yang ini hanya punya 2 tangan, berarti kurang 2. C yang ini hanya punya 1 tangan, berarti kurang 3. Nah, ini adalah gambar lengkapnya seperti ini. Oke, untuk yang B ada 3 metil, 3 metil. Ini mungkin tebakan saya salah ketik ya, mungkin ini etil kali ya. Jadi 3 etil, 3 metil, 2 pentanol. Oke, kita gambar pentanolnya dulu, C, kemudian C, kita gambar sebanyak 5 ya, C, kemudian C. Kita beri nomor langsung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2 pentanol berarti OH, gugus fungsi OH terletak di nomor 2 seperti ini. Ini OH. Kemudian ada 3 etil. Etil berarti ada CH2 sama CH3 ya. Oke, selanjutnya ada metil di nomor 3 juga. Berarti seperti ini gambarnya ya. Oke, kemudian kita akan lengkapi. C ini mempunyai 1 tangan, berarti dia kurang H sebanyak 3 ya. C yang ini punya 1, 2 tangan, berarti kurang 1 H. C yang ini punya 4 tangan, berarti ini sudah lengkap, berarti C saja. Untuk C yang ini punya 2 tangan, berarti kurang H sebanyak 2.
Untuk C yang ini hanya punya satu tangan, berarti kurang H sebanyak 3. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk yang ini isopropil alkohol sama isobutil alkohol, ini adalah nama lazim ya, atau nama dagang. Ini berbeda dengan aturan UPAC, jadi namanya hanya cabang alkohol. Oke, saya hapus dulu, akan saya terangkan seperti ini ya. Misal ada CH3 OH gini ya. Kemudian saya bikin lagi CH3 CH2OH. Nah, ini namanya kalau versi UPAC namanya adalah metanol. Kalau ini namanya adalah etanol. Tetapi kalau berdasarkan nama lazim maka namanya ini ditulis cabang metil ya, metil alkohol. Nah, ini cabang etil berarti kita tulis etil alkohol. Nah, kita lihat ini adalah isopropil, berarti cabang isopropil itu, oke, saya tunjukkan sejenak, ini adalah cabang isopropil, ya sudah, berarti namanya bisa kita tulis CH3, CH, CH3, terus kita tinggal ngasih aja dengan gugus fungsi OH. Jadi nama ini adalah isopropil alkohol. Kalau isobutil kita tinggal menulis saja seperti ini. Kita tinggal nambahkan aja gugus fungsi OH di sini, berarti kita bisa menulis sub CH3, CH, CH2, ini CH3. Selanjutnya di sini kita beri gugus fungsi OH. Dan selesai ya. Ini adalah nama lazim atau nama dagang ya, nama yang tidak resmi sebetulnya. Nama resminya adalah nama UPAC. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Tulislah nama yang benar untuk senyawa berikut ya. Oke, ada 2 metil, 1 etanol ya. Etanol itu berarti etana, berarti C-nya 2. Saya tulis C-nya saja ya supaya mudah. C, terus ini saya beri nomor dari sini aja ya, 1, 2, berarti 1 etanol, berarti OH-nya di nomor 1, kemudian ada cabang 2 metil seperti ini. Ya, ini sudah pasti salah ya. Jadi kalau ini saya uraikan, berarti ini CH3 saya tarik ke sini, saya luruskan, ini ada C, ini ada C, terus OH ya. Jadi kalau saya lengkapi hanya ini C yang ini mempunyai 2 tangan, berarti kurang H sebanyak 2. C yang ini juga punya 2 tangan, berarti kurang H sebanyak 2. Berarti ini namanya seharusnya bukan 2 metil 1 etanol, tapi namanya adalah propanol. OH ini terikat di nomor, ini rantai induknya ya, di nomor 1 ya. Berarti namanya seharusnya adalah 1 propanol seperti ini. Oke, untuk 2,3 dietil 1 butanol, untuk yang B saya gambar dulu 1 butanolnya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1 butanol berarti OH terletak di sini ya. Kemudian ada 2,3 dietil. Oke, kita beri nomor dulu ini tadi ya. Ini adalah rantai induknya. Kita cukup tulis C-nya saja ya supaya enggak terlampau lama. Etilnya ada 2C berarti ya di nomor 2 dan 3 seperti ini. Nah, apakah ini benar penamaan ini? Salah ya, karena saya lebih memilih rantai induk yang belok ke bawah. Jadi kalau saya gambar lagi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2 seperti ini ya. Jadi saya akan memilih rantai induk yang ini. Kenapa? Ya tentu saja karena dia lebih panjang. Jadi ini bukan nomor 4 tapi nomor 4-nya di sini. Berarti namanya adalah, kalau kita lihat 1, 2, 3, ini ada 3 metil ya. Jadi ada 3 metil, terus ada 2 etil, terus 1 apa ini tadi 5 ya, berarti 1 pentanol. Berarti kalau kita urutkan maka E harus didahulukan ya. Berarti namanya seharusnya adalah 2 etil, kemudian 3 metil, 1 pentanol. Nah, seharusnya namanya seperti ini, bukan yang ini ya.
Oke, soal yang C saya akan gambar dulu 3 pentanol, berarti pentanol berarti C-nya 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, saya beri nomor langsung. Kemudian saya kurung langsung seperti ini. Ini rantai induknya ya. 3 pentanol berarti OH-nya di nomor 3, 3,4 dimetil berarti di sini ada metil. Yang nomor 4 juga ada metil ya. Oke, kita lengkapi berarti ini hanya kurang 3, ini C mengikat 2 berarti kurang 2. C yang ini sudah 4, 1 2 3 4. C yang ini baru 3 berarti kurang H. Untuk yang ujung ini adalah CH3 ya. Oke, apakah namanya sudah benar? Yang C ini kita lihat OH ini nomornya kalau kita hitung dari kiri nomor 3 ya. Kalau dari kanan sama-sama nomor 3. Nah, kalau ada gugus fungsi yang ekivalen baik dinomori dari kiri atau kanan, maka kita memperhitungkan cabang. Cabang harus mendapat nomor yang terkecil. Jadi cabang pertama ini kalau saya hitung dari kanan berarti ini adalah nomor 2. Kalau dari kiri cabang yang pertama ini nomor 3. Berarti yang menang adalah dari kanan ya. Berarti namanya nomornya 1 2 3 4 5. Berarti ini salah ya. Berarti namanya adalah 2,3 ya, 2,3 dimetil terus 3 pentanol. Nah, namanya demikian. Jadi salah hanya di nomor ini ya. Oke, ini adalah video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.